Indonesia, negara dengan kekayaan alam dan budaya yang melimpah. Namun, di balik keindahannya, terdapat tantangan yang membutuhkan perhatian kita bersama. Dalam perjalanan kali ini, kita akan menyelami beberapa isu krusial yang sedang mempengaruhi masyarakat Indonesia. Pertama, permasalahan kemiskinan, senjangan ekonomi, dan ketenagakerjaan. Di tengah pertumbuhan ekonomi yang pesat ini, masih banyak daerah di Indonesia yang terpinggirkan dan hidup di bawah garis kemiskinan. Ada beberapa harapan yang menyinari di balik masalah pertama ini. Ada memberi bantuan atau subsidi kepada warga yang kurang mampu, pembatasan pajak dan retribusi daerah, mengembangkan UMKM, menciptakan lapangan pekerjaan yang luas dan banyak, meningkatkan fasilitas warga, penghapusan larangan impor beras, dan pemerataan infrastruktur. Saya sendiri sampai sekarang masih berusaha terlibat dalam memberikan bantuan sosial dan mengembangkan UMKM, entah dalam bentuk organisasi atau kepanitiaan gereja, ataupun sekolah. Ataupun saya tanpa ikatan apapun. Jadi misalkan kalau kita jajan biasanya di kafe-kafe gitu ya, yang mahal-mahal, di Starbucks atau di mana, ya jajan aja lah di pinggir jalan yang pakai gerobak atau cuma warung, itu kan UMKM, kita dia majukanlah mereka gitu. Supaya Indonesia juga maju gitu. Nah kemudian kita akan berbicara tentang masalah lingkungan. Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Namun deforestasi, polusi, dan perubahan iklim menjadi ancaman serius bagi ekosistem yang rapuh. Hal-hal tersebut bisa diatasi melalui visi nol emisi karbon dengan cara menggunakan energi terbarukan. Membangun bangunan dengan model grid arsitektur, di mana model ini meminimalis konsumsi sumber daya alam, efisiensi energi, penggunaan air yang bijak dan berkelanjutan, dan material non-polusi serta daur ulang, serta melibatkan masyarakat. Jadi misalnya nih, kan di wastafel, airnya itu bisa digunakan di kloset misalkan. Itu contoh paling sederhana dari model green arsitektur. Atau kita daripada beli air minum di toko atau di mana, ya kita bawa botol minum sendiri gitu, diisi dari rumah gitu, dari kos. Selanjutnya kita membahas tentang masalah pendidikan. Meskipun upaya telah dilakukan untuk meningkatkan akses pendidikan, masih ada banyak anak di Indonesia yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Pemberian alokasi dana untuk daerah yang lebih merata, pengadaan beasiswa, dan keterlibatan pihak atau instansi di luar pendidikan itu juga turut membantu untuk mengurangi permasalahan pendidikan di Indonesia. Kalau di gereja saya sendiri, ada beberapa komisi untuk mengurangi masalah pendidikan ini. Ada yang pertama ada Komisi PPA atau Pusat Pengembangan Anak, yang merupakan salah satu unit pelayanan dari Departemen Diakonia, yang bertanggung jawab mengelola dan mengembangkan pelayanan kemitraan. Berbagai kegiatan yang digelar bertujuan menolong anak-anak tersebut untuk bertumbuh dan berkembang secara spiritual, fisik, kognitif, dan sosio-emosional. Kemudian ada Komisi Beasiswa, di mana unit pelayanan dari Departemen Diakonia, yang bertanggung jawab mengelola dan mengembangkan pelayanan pemberian beasiswa atau tunjangan biaya pendidikan bagi warga yang membutuhkan. Korupsi, masalah yang telah menggerogoti tatanan sosial dan ekonomi kita. Dalam banyak sektor, korupsi ini merugikan negara dan menyengsarakan rakyat. Juga menghambat perkembangan dan menghalangi distribusi sumber daya secara adil. Terus solusinya, menerapkan hukum yang tegas, menegakkan hukum yang adil, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas merupakan beberapa cara untuk mengurangi jumlah korupsi di Indonesia. Kita sebagai mahasiswa dapat ikut berpartisipasi, seperti terjun langsung ke dunia politiknya. Nggak cuma protes-protes nggak jelas saja, ya kita terjun langsung, kita benerin sistemnya gitu. Negara perlu solusi, bukan omelan. Permasalahan antar suku atau agama juga menjadi tantangan bagi kehidupan sosial di Indonesia. Konflik dan ketegangan antara kelompok suku atau agama seringkali merusak keharmonisan dan mengancam persatuan kita. Terus bagaimana dong? Ya adakanlah dialog antar kelompok atau agama. Terus pendidikan yang mendorong pemahaman dan penghormatan terhadap perbedaan yang ada. Saya barusan akhir-akhir ini ikut kuliah umum studium generale. Ada agama Kristen, ada agama Katolik, ada agama Islam. Kita jadi bisa memahami perbedaan yang ada gitu. Inilah Indonesia, tanah air kami. Dengan tantangan dan harapan yang sama-sama berdampingan, melalui pemahaman, kolaborasi, dan tindakan nyata, kita bisa mengatasi masalah-masalah sosial ini dan mencapai masa depan yang lebih baik. Saya Cornelius Ardhidja Pratama, 667 2022 204. Sekian, terima kasih.